Seorang pria memberi makan istrinya dengan tusuk sate panggang. Setelah istrinya menggigit, dia terus makan sisanya. Pada saat ini, seorang pria kaya berambut putih masuk dan menatap istri pria itu. Orang kaya itu memandangi orang-orang itu tanpa bereaksi. Saat ia duduk, ia sengaja mengangkat kursi dan menabrak bagian belakang. "Lihat apa? Kok tak minta maaf? Aku udah dewasa, sopan apa?" Pria itu menggebrak meja dan berdiri. Orang-orang di seberang tidak menunjukkan kelemahan. Setelah melihat itu, Mas Long terganggu. Ia menyarankan Junior untuk segera duduk dan makan. "Maaf teman-teman. Kok bisa? Banjingan, kukira semuanya akan berakhir." Tanpa diduga, orang-orang ini sama sekali tidak mengetahui apa yang baik dan buruk. Pria berambut putih melihat istri cantik Mas Long, langsung candaan. Mas Long tidak mau melakukan apapun di depan istrinya. Ia mencoba menahan. Minta bos untuk mengemas 20 tusuk sate barbeque. "Baiklah, Bapak. Beri aku 20 tusuk sate." "Oke lah." Tapi hal yang tidak dia duga adalah, pemilik baru saja membawa barbeque yang sudah dikemas ke Mas Long. Pacar pria berambut putih tidak senang. Mengapa mereka memesan makanan sejenak, tapi orang itu makan dulu? "Kok buru-buru? Tunggulah." Pria berambut putih berdiri. Lalu ia melangkah di depan meja Mas Long. Ambil sate dagingnya langsung. "Hei, kamu lakukan apa? Sayangku mau makannya." "Kak, bisakah menunggu porsi lain, tapi porsi ini, ku mau membawanya ke anaknya." "Anak?" Tapi kemudian tindakan pria berambut putih membuat semua orang merasa jijik. Dia meludah di sakunya, lalu melemparnya ke Mas Long. Bahkan para junior tidak tahan lagi. Dia segera berdiri dan menunggu Mas Long memesan. Pria berambut nggak tahu, pria di depannya yang dia bully. Dia sebenarnya seorang miliarder yang bertanggung jawab atas seluruh dunia bawah tanah untuk memberi istrinya kehidupan yang stabil. Mas Long bersedia menyembunyikan identitasnya untuk membuka bar. Sejak itu, ia mulai hidup damai, mampu menghadapi pria berambut putih provokatif yang konstan. Ia tak bisa menahan. Ia bersiap untuk memukulnya. Tak disangka, perkataan istrinya membuat Mas Long termenung. "Sayang, apakah Anda merasa bahwa Anda terlalu muda? Ayo semangat, aku tak mencegahmu. Jika kamu merasa tua, kita akan pulang. Orang tua dan anak-anak sedang menunggu kita." Kata-kata istrinya ini membuat Mas Long tenang. Ia udah berkeluarga, tidak ingin menjalani hari-hari memukul-pukul. Sekarang dia hanya ingin hidup damai dengan istrinya. Kompensasi untuk keluarga. "Maaf. Ayo pergi." "Kak, tunggu sebentar. Mas Long, saya akan memanggang 20 lagi untuk Anda. Gak bisa makan makanan itu. Yang ini, seperti kado, ku mau ucapkan terima kasih kepadamu." "Kak, sebelumnya Kak bukan begini. Kami semua sudah menikah. Orang tua selalu sehat. Anak bisa tumbuh dengan bahagia. Bukankah itu kehidupan yang kita inginkan?" "Benar. Dengar ini. Ayah, kapan Bapak pulang? Saya lapar." "Ayo pergi, Kakak Long, tenanglah, datang ke sini." Tapi semuanya belum berakhir. Keesokan harinya, pria berambut putih memimpin para junior sengaja pergi ke bar Mas Long untuk mengganggu. Dia melirik botol anggur di tangannya, kemudian memasukkannya ke dalam tas. "Bawalah anggur yang telah kamu siapkan." "Angkatlah." Melihat wajahnya penuh cibiran, lihat pemilik di konter. Lalu dia dengan sengaja menghancurkan gelas anggur itu ke tanah. Setelah mendengar suara tersebut, ia langsung berlari untuk mengecek keadaan. "Anggur macam apa ini?" "Anggur memilih kelas A." "Berapa harganya?" 3.008 yuan. Setelah mendengar harganya, pria berambut putih diam-diam dan buka botolnya dan tuangkan anggurnya.
Segera biar nyonya rumah mencium anggur, seorang wanita dengan pengalaman bertahun-tahun. Ini memang anggur palsu. Apakah Anda pikir saya belum pernah minum minuman ini sebelumnya? Atau perlu saya untuk membuat keluhan? Wanita itu melihat bahwa situasinya tidak baik. Jadi ambil botolnya dengan hati-hati. Dan katakan pada pria berambut putih ini bukan toko minuman kerasku. Tapi pria berambut putih gak bisa mengabaikannya. Ia langsung merebut barang-barang dari tangan wanita itu dan kemudian mencabik-cabiknya. Lalu melemparkannya ke wajah wanita itu, di luar. 20.000 per botol. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menulis tagihan secara acak? 200 juga boleh beli, mau ngapain? Berubah anggur lain. X 3 kali. Tapi bagaimana wanita itu bisa setuju? Lalu katakan anggur ini apa yang terjadi? Ini tahu. Ketahuilah bahwa pemilik tidak menginginkan kompensasi. Jadi si rambut putih menawarkan untuk minum bersamanya. Melihat istrinya dibuli, Mas Long keluar dari dapur untuk menghentikannya. Ada apa, terburu-buru di sini? Setelah ia mengatakan, si rambut putih itu memercikkan anggur padanya. Tapi ia enggak tuh. Inilah pria terkenal. Jadi Mas Long berniat pergi ke dapur nanti untuk mengambil apapun. Namun, apa yang dibawa keluar? Tapi itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mas Long meletakkan setumpuk uang kertas di atas meja. Maaf, Kak. Anggur ini memang masalahnya. Inilah kompensasi. Kita. Maaf. Bos tahu bagaimana melakukan bisnis kecil. Saya akan mendukungnya. Hahaha. Setelah si rambut putihnya selesai, dia membawa juniornya dan pergi. Namun, tindakan Mas Long membuat istrinya sangat tidak senang. Jadi Mas Long segera menghibur istrinya. Ia ngomong perdamaian lebih penting dari apapun. Tak disangka, Mas Long ternyata sabar. Sebaliknya, si rambut putih bahkan lebih keterlaluan. Pasangan itu baru saja berbinis. Si rambut putih makan makanan yang enak. Mengundang puluhan junior untuk datang dan menimbulkan masalah. Mas Long melihat setiap orang membawa sebotol anggur palsu. Ia sangat marah. Sang istri melihat bahwa dia akan mengusir mereka. Tapi dihentikan oleh Tri Long. Dan minta dia menyiapkan 2 mangkuk buah untuk mereka. Si rambut putih berpikir kali ini aku akan menghasilkan banyak uang. Tak disangka, Mas Long membawa anggur lagi. Apa maksud Anda? Ini. Begini. Anggur ini adalah anggur baru kami. Saya akan membiarkan Anda mencicipinya. Saya ingin minum tadi malam. Yang mana? Saya sudah membayar anggurnya kemarin. Toko kami saat ini kehabisan stok. Saya memanggil kalian untuk membantu Anda. Kalau gitu, apakah kamu tidak sedikit bingung? Seperti ini, kamu kurang marah. Anggur ini lebih baik. Lebih mahal, tapi saya tetap mengikuti harga anggur persik. Saya katakan sejak awal bahwa Anda tahu bagaimana menjadi manusia. Betul. Aku menyesapnya. Nah, ada yang salah dengan anggur Anda sebelumnya. Hari ini aku mengantar bawahan ke sini. Minum anggur. Tuli atau buta? Bisakah Anda bertanggung jawab? Mas Long mendengar rambut putih itu berkata bahwa itu masuk akal. Jadi ia tanpa ragu minum cangkir pertama. Tiba-tiba jatuh ke dalam perangkap si rambut putih. Botol-botol ini. Cobalah. Gimana? Apakah ada setan di hatimu? Mas Long berkata bahwa anggur rumahnya sudah dicoba. Jadi buka setiap botol satu persatu untuk dicoba. Tanpa diduga, pada akhirnya, rambut putih itu memainkan tipuan. Bos, saya udah mencoba semuanya. GPP. Simpan semuanya. Saya akan kembali kali lain. Hei kakak. Kak BLM membayar uang. Anggur ini. Ku minum. Saat ini,
Istri yang sedang membuat piring buah datang. Berhentilah, hari ini kalau tidak ada pembayaran. Jangan mencoba untuk berjalan melalui pintu ini. Ayo, ke sini. Tempat ini penuh dengan darah. Aku akan bergantung padanya selama sisa hidupku. Hei sayang. Jangan. Karena Anda terlihat seperti orang yang jujur, maka diintimidasi seperti itu, apa yang saya lelucon? Tanya mereka. Siapa yang membuka anggur? Dia yang membuka. Siapa yang minum? Ia buka, ia minum. Kemudian membuat saya membayar. Dia menangkapmu yang jujur. Pergilah. Jika Anda tidak membayar hari ini, jangan pergi. Hei, biar aku. Naik, dan like. Lewati videonya, jangan lupa tekan tombol like. Mari kita tonton bagaimana Mas Long menangani si rambut putih ini. Jangan lupa tonton next part-nya.